Mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Untuk mengubah pecahan menjadi bentuk persen, maka kalian harus mengubah penyebut dari pecahan tersebut menjadi 100. Contohnya 1/2. Di sini penyebutnya adalah 2, yaitu yang di bawah ya. Yang disebut penyebut itu yang berada di bawah. Di sini kan penyebutnya masih 2. Untuk mengubah menjadi persen, kalian harus ubah angka 2-nya ini menjadi 100. Nah, bagaimana caranya? 1/2. 2 untuk menjadi 100, berarti kan kalian harus kalikan 50. Kalau penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya atau yang di atas harus dikalikan bilangan yang sama. Berarti kita kalikan juga dengan 50. 1 kali 50 per 2 kali 50. Sama dengan 50 per 100. Berarti kalian perhatikan pecahannya sudah berubah ya menjadi 50/100 atau penyebutnya menjadi 100. Kalau bentuk seperti ini berarti kita gampang mengubah jadi persen. Cukup kalian tuliskan pembilangnya atau yang di atas itu 50, kemudian yang 100-nya yang di bawah tidak perlu kalian tulis lagi bentuk pecahan ya, tapi langsung menjadi 50%. Karena persen itu artinya per 100. Contoh berikutnya, 3/4. Berarti penyebutnya 4 kita ubah jadi 100. 4 supaya 100 kita kalikan 25. Berarti pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 25. 3 kali 25 per 4 kali 25. Maka hasilnya adalah 75/100. Sama dengan 75%. Contoh selanjutnya, 2/5. 5-nya kita ubah jadi 100 menjadi 5 dikali 20. Pembilangnya atau yang di atas juga kita kalikan 20. 2 dikali 20. Maka hasilnya menjadi 40/100. Sama dengan 40%. Berikutnya, mengubah persen menjadi bentuk pecahan. Atau kebalikan dari yang tadi ya. Contohnya 60%. Kita langsung bisa tulis ya 60% itu artinya 60/100. Ingat, persen itu artinya per 100. Nah, sebenarnya 60/100 itu sudah berupa pecahan. Tapi kita akan sederhanakan menjadi bentuk pecahan paling sederhana. Kita tulis dulu ya 60/100-nya. Untuk menjadi pecahan sederhana, kita harus bagi kedua bilangan tersebut atau pembilang dan penyebutnya ini kita harus bagi. Bagi dengan apa? Bagi dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kita cari dulu ya FPB dari 60 dan 100. Di sini kalian perhatikan caranya. 60, 100. Kemudian kita tarik garis. Kita bagi dulu dengan apa? Bilangan prima. Yang paling kecil dulu yaitu angka 2. Ternyata bisa ya, 60 bagi 2, 30, 100 bagi 2, 50. Kita tarik garis lagi. Apakah 30 dan 50 bisa juga dibagi 2? Masih bisa. Yaitu 30 bagi 2, 15, 50 bagi 2, 25. Nah, sekarang 15 dan 25 apakah masih bisa dibagi 2? Tidak bisa ya. Kita bagi 3 juga tidak bisa. Kita bagi 5 baru bisa. 15 bagi 5 hasilnya 3. 25 bagi 5 hasilnya 5. Nah, 3 dan 5 ini sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Karena keduanya adalah bilangan prima. Berarti FPB-nya adalah perkalian dari angka-angka yang kita lingkar tadi ya. Atau bilangan prima itu. 2 dikali 2 kali 5 hasilnya adalah 20. Kita kembali ke atas ya, yang tadi 60 dan 100 kita bagikan dengan FPB. Berarti 60 dan 100 ini kita bagikan dengan 20. Atas dan bawah ya. Nah, 60 bagi 20 hasilnya 3, 100 bagi 20 hasilnya 5. Berarti 60% sama dengan 3/5 atau pecahan paling sederhananya. Nah, kalau kalian mau cepat juga bisa ya. Dari perhitungan FPB tadi yang garis-garis tadi,
Angka yang paling bawah, kalian perhatikan di sini tanda panah. Yang paling bawah itu adalah angka paling sederhana, yaitu di sini adalah 3 dan 5. Sebenarnya 3 dan 5 ini sudah menunjukkan hasil. Sama kan dengan hasil kita tadi, 3/5. Kalau kalian mau cepat, ya. Oke, soal selanjutnya adalah 80% sama dengan kita ubah menjadi 80/100. 80/100 ini kita mau ubah menjadi pecahan sederhana. Caranya keduanya harus dibagi dengan bilangan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Oke, kita cari 80 dan 100 ini FPB-nya. Sama, kita tarik garis. 80 bagi 2 hasilnya 40. 100 bagi 2 hasilnya 50. Jangan lupa kalian lingkari ya duanya atau bilangan primanya. Kemudian 40 dan 50 masih bisa nggak dibagi 2? Masih bisa, Bu. Yaitu hasilnya adalah 20 dan 25. Nah, sekarang 20 dan 25 kalau kita bagi 2 bisa nggak? Tidak bisa yang 25-nya, walaupun 20-nya bisa. Berarti bagi berapa? Bagi 3 juga tidak bisa. Kita bagi 5 sekarang. 20 bagi 5 bisa, hasilnya adalah 4. 25 bagi 5 juga bisa, hasilnya adalah 5. Maka FPB-nya adalah perkalian bilangan-bilangan yang sudah kita lingkar di sebelah kanan tadi ya. 2 kali 2 dikali 5. Hasilnya adalah 20. Balik lagi ke atas, berarti 80 dan 100 kita bagi dengan angka 20. Keduanya ya yang dibagi dengan 20. Maka 80 bagi 20 hasilnya 4, 100 bagi 20 hasilnya 5. Hasil akhirnya adalah 4/5. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, kalian juga bisa langsung mendapatkan angka 4/5 ini dari yang hitungan FPB tadi. Kita lihat angka yang paling bawah. Itu adalah angka paling sederhana. Perhatikan panahnya. Di sini ada angka 4 dan angka 5. Berarti hasilnya adalah 4/5. Selanjutnya mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Di sini Ibu akan terangkan 2 cara untuk mengubah pecahan menjadi desimal. Cara pertama, 2/5. Untuk menjadi bentuk desimal, kalian harus mengubah penyebutnya atau bilangan yang di bawah itu menjadi per 10. Kalau per 10 tidak bisa, menjadi per 100. Kalau per 100 tidak bisa, kita ubah lagi menjadi per 1000 dan seterusnya. Nah, untuk 2/5, kalau kita ubah menjadi bentuk per 10, ternyata bisa ya angka 5-nya ya. Yaitu kita kalikan dengan 2 supaya jadi 10. Berarti 2/5 ini atas dan bawah kita kali 2 atau bilangan yang sama. Hasilnya menjadi 4/10. Nah, kalau sudah bentuknya menjadi per 10, bentuk desimalnya menjadi lebih mudah. Yaitu tinggal kita tulis 0,4. Yang kalian perhatikan angka di atasnya 4, berarti kita tulis 4. Nah, kalau di bawahnya 10, berarti angka yang berada di belakang koma atau sebelah kanan koma harus 1 angka. Nah, di sini 4 kan 1 angka. Ya sudah cukup 0,4. Untuk cara kedua, kalian bisa menggunakan metode pembagian Progafit ya. Di sini 2/5, berarti 2 dibagi 5. Perhatikan jangan ketuker ya, 2-nya ada di dalam ya. 2 dibagi 5. Oke, kita hitung satu-satu. 2 bagi 5. Karena 2 lebih kecil, otomatis 2 bagi 5 adalah 0. Kemudian kalian tulis komanya ya, jangan lupa. 2 dibagi 5, 0. Kita kalikan, kebalik ya. Kita kalikan 0 dikali dengan 5. Hasilnya adalah 0. Kita letakkan angka 0-nya di bawah angka 2. Kemudian kita tarik garis. 2 dan 0 ini kita kurang atau kita ambil. 2 dikurang 0 hasilnya adalah 2. Nah, kalau 2 ini kita bagi 5 kan nggak bisa. Karena hasilnya lebih kecil. Kita bantu dengan angka 0 di belakangnya. Oke, jadi 20. 20 bagi 5 hasilnya berapa? 4. 4 dikali 5 kita tulis di bawahnya adalah 20.
Kemudian kita tarik garis, kita kurang, hasilnya adalah 0. Kalau hasil akhir udah 0 yang di bawah, berarti itu udah selesai. Oke, 2/5 hasilnya adalah 0,4. Kalian perhatikan jawabannya sama kan? Oke, sama ya. Terserah kalian metode mana yang menurut kalian yang paling mudah buat kalian gunakan. Soal kedua, 1/4. Cara pertama, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, penyebut atau bilangan di bawah kita ubah menjadi per 10, per 100, per 1000. Yang mana yang bisa ya? 4 kalau kita ubah jadi per 10 nggak bisa ya. Karena 4 dikali 2, pakai koma. Berarti tidak bisa. Kalau pakai koma-koma nggak bisa kita pakai ya. Oke, kita ubah menjadi per 100. Ternyata kalau per 100 bisa 4 dikali 25. Kalau bawah dikali 25, otomatis yang di atas atau 1 juga kita kali 25. Hasilnya menjadi 25 per 100. Kalau sudah bentuknya menjadi per 100 atau penyebutnya 100, lebih mudah kita buat desimalnya. Ya, jadi 0,25. Ingat, yang 25 itu sesuai dengan angka yang di atas atau pembilangnya. Oke. Cara kedua dengan pembagian pola Gapit tadi, 1/4 kita tulis jadi 1 dibagi 4. 1 bagi 4 kan angka satunya lebih kecil, berarti hasilnya 0. 0 dikali 4 adalah 0 juga, kita letakkan di bawah angka 1. Kemudian kita tarik garis, dikurang 1 dikurang 0 hasilnya 1. Kemudian kita bantu dengan angka 0 di belakang angka 1 ini menjadi 10. 10 bagi 4 hasilnya berapa? 2 ya. 2 dikali 4 hasilnya 8. Kalian letakkan di bawah angka 10 8-nya. Oke, kemudian kita tarik garis, dikurang 10 dikurang 8 hasilnya 2. Kita bantu lagi dengan angka 0. Itu metode pola Gapit gitu ya. Selalu kita bantu dengan angka 0 di belakangnya. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. Kita tarik garis, dikurang, habis hasilnya atau 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Hasilnya adalah 0,25. Sama nggak metode pertama dengan kedua ini? Terbukti sama. Berikutnya adalah mengubah desimal menjadi bentuk pecahan. Kebalikan dari yang tadi. Contoh 0,45. Untuk mengubah menjadi pecahan, kalian kan sudah tahu ya. Kalau 0,45 kita ubah jadi pecahan ini, perhatikan angka di belakang koma atau di sebelah kanan koma. Yaitu ada 2 angka di sini, yaitu angka 4 dan angka 5, ada 2. Berarti penyebutnya menjadi per 100 kalau 2 angka. Kalau 1 angka kan per 10, 2 angka per 100, 3 angka jadi 1000 gitu ya, seterusnya. 45-nya kita tulis sebagai pembilang. Diulang 0,45 sama dengan 45 per 100. Sebenarnya ini udah bentuk pecahan, tapi kita akan mengubahnya menjadi pecahan paling sederhana. Nah, untuk diubah menjadi pecahan paling sederhana, otomatis atas dan bawah atau pembilang dan penyebut dibagi dengan FPB. Ya, 45 per 100-nya kita ubah atau kita bagi dengan FPB. Berarti kita cari FPB-nya. 45, 100. Kita tarik garis. Dibagi 2 nggak bisa 45-nya, bagi 3 100-nya yang nggak bisa. Kita ubah lagi dibagi 5. Ternyata bisa, 45 bagi 5 bisa, 100 bagi 5 bisa. Yaitu 9 dan 20. Nah, 9 dan 20 ini sudah tidak bisa lagi kita bagi bilangan prima manapun. Bagi 2 nggak bisa 9-nya, bagi 3 yang 20-nya yang nggak bisa, dan seterusnya. Berarti dia udah selesai di sini. Nah, FPB itu adalah bilangan yang kita lingkar. Di sini yang kita lingkar hanya angka 5. Berarti FPB-nya adalah 5. Oke, kita kembali ke atas. Berarti 45 dan 100 kita bagi dengan angka 5 atau FPB. Hasilnya adalah 45 bagi 5, 9. 100 bagi 5 adalah 20. 0,45 kita ubah menjadi pecahan sederhana menjadi 9 per 20. Seperti yang tadi, kalau kalian mau cepat, pada saat kalian menghitung FPB sebenarnya angka yang berada paling bawah dari garis-garis itu adalah angka yang paling sederhana. Perhatikan panahnya di sini 9 dan 20. Di sini udah
jawabannya sebenarnya ya 9/20. Oke, soal berikutnya adalah 0,3. Nah, kalian perhatikan 0,3 ini di sebelah kanan komanya adalah angka 3 ada 1 ya. Jadi ada satu bilangan yaitu 3. Nah, kalau satu bilangan otomatis menyebutnya menjadi per 10 ya. Kita tulis sendiri 3-nya itu sebagai pembilang. Per 10. Berarti 3/10. Nah, masih bisa disederhanakan nggak 3 dan 10? Tidak bisa ya, karena dia atau keduanya sudah merupakan bilangan yang paling sederhana. Keduanya udah nggak bisa dibagi bilangan manapun. Berarti 0,3 sama dengan 3/10. Sekian dulu pembahasan tentang pecahan kali ini. Kita akan bertemu lagi di pembahasan pecahan bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya.